call me a god. You call me a god. Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan membahas buku dari Yuval Noah Harari, ya, yang berjudul Homo Deus dengan subjudul kecilnya Masa Depan Umat Manusia. Buku ini sangat bagus ya menurut saya, dalam artian kajian ilmiahnya sangat bagus karena didukung dengan sumber-sumber fakta yang empiris, sehingga bukunya ini menurut saya menjadi buku yang wajib untuk dibaca ya untuk kita para penggemar buku, terutama di buku-buku fiksi, buku-buku non fiksi, buku-buku non fiksi terutama yang berhubungan dengan umat manusia atau manusia. Oke, namun sebagai catatan buku ini harus hati-hati bagi para pembaca, terutama para pembaca yang iman religiusitasnya itu masih sangat kuat ya, atau yang mengimani ketuhanan gitu. Termasuk saya juga harus berhati-hati membaca buku ini karena buku ini menyerang ide-ide ketuhanan ya, atau ide-ide religiusitas gitu ya. Jadi harus sangat berhati-hati, anggap saja ini buku sebagai ilmu pengetahuan saja ya, bukan untuk melemahkan keimanan kita. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan begini. Pernah nggak sih kita memikirkan atau pernah kepikiran atau pernah membayangkan bahwa apa sih kira-kira yang membuat manusia itu bertahan sampai sekarang gitu? Dan kenapa populasi manusia itu meningkat gitu ya? Nah, kira-kira apa itu ya yang membuat seperti itu? Tapi kemudian muncul pertanyaan lagi ya, misalnya, kira-kira apa sih yang membuat populasi manusia di dunia ini itu bisa menurun dengan sangat tajam? Nah, Yuval Noah Harari itu mengawali buku ini dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya, gitu ya. Sebenarnya poin-poin atau faktor-faktor yang menyebabkan penurunan populasi manusia sangat tajam itu juga dituliskan oleh beberapa penulis lain yang fokusnya adalah perkembangan umat manusia juga ya, bukan hanya Yuval Noah Harari. Tapi kita lihat saja ya, masing-masing penulis kan mempunyai cara pandang atau cara penulisan yang secara berbeda. Tapi intinya selalu sama gitu ya. Di sini poinnya atau faktor-faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi penurunan populasi manusia dengan sangat tajam adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah kelaparan, yang kedua wabah, dan yang ketiga adalah perang. Meskipun poin yang pertama kelaparan itu sudah sudah bisa teratasi oleh manusia, tapi justru sebaliknya dewasa ini dalam sejarah umat manusia justru kelebihan makanan itu juga menjadi penyebab utama dari penurunan populasi manusia, karena kelebihan makanan itu berarti manusia itu cenderung obesitas gitu ya. Obesitas ini mengancam kehidupan manusia. Tapi kita lihat saja dulu bagaimana Yuval Noah Harari itu menjelaskan tentang ketiga poin ini. Mungkin saja saya cuma akan membahas tentang faktor yang pertama, yaitu kelaparan. Sementara wabah dan perang itu akan saya jelaskan di video yang lain gitu ya. Maksudnya dalam video lanjutannya. Karena akan sangat panjang. Oke, mari kita mulai ya. Agenda baru umat manusia. Saat fajar milenium ketiga merekah, kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya dan mengucek-ngucek kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi dan membuka buku harian. Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Nah, selama ribuan tahun jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. Generasi demi generasi sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, dan santa, dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial. Tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan.
Atau karena alam kita yang memang belum sempurna dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja, masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi. Tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang. Dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan. Tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "Iya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna." Atau, "Takdir Tuhan sudah terjadi." Namun, ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyelidik dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil. Bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia? Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya. Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri? Dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis, apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ada dan luar biasa naif atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari $2 sehari? Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21 sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang.